Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau menanyakan untuk seorang bapak-bapak yang berselingkuh dengan istri orang lain, dan sebaliknya seorang ibu berselingkuh dengan suami orang lain, apa betul itu dosanya 2 kali lipat kalau yang lainnya udah punya suami dan sebaliknya? Dan yang kedua, Buya mau menanyakan untuk pengecetan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, mengecat rambutnya dengan warna hitam itu apakah itu yang ngecatan rambut? Apakah itu haram? Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari zina. Perzinaan adalah hina di dunia dan hina di akhirat. Zina ada 2 macam. Zinanya perawan atau perjaka yang belum pernah menikah. Maka perzinaan itu adalah hina dan busuk. Tapi lebih busuk lagi adalah yang pernah menikah, namanya zina muhsan. Kalau zinanya seorang berjaga dan perawan itu, dia akan dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan 1 tahun agar dia terpisah dari masyarakat yang pernah menghinakannya, agar dia sadar di tempat lain, tobat kembali baik gampang. Cambuk. Tapi ini pun tugasnya imam sana, bukan semua orang. Yang kedua adalah zina muhsan, orang yang sudah pernah menikah kok melakukan zina hina-hina di atas kehinaan. Maka bukan dicambuk, akan tapi dia dilempar batu sampai mati dan hina. Dan setan memang pandai. Dengan yang halal mungkin dia tidak terlalu bersemangat, akan tapi bisa disentuh dengan yang haram, ternyata semangat syahwatnya muncul. Begitulah setan menggoda. Lihat, perzinaan adalah hina, dan semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang pernah terpeleset kepada zina, ngadulah kepada Allah. Jangan ceritakan kepada bangsa manusia. Manusia tidak bisa mengampuni, bisanya manusia malah menyebarkan kehinaan. Cukuplah ngadep kepada Allah, menangis dan memohon, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Allah akan mengampuni. Yang pernah kepleset pada zina, berhentilah saat ini, jangan Anda ulang di esok hari. Kehinaan dan kehinaan bagi orang yang melakukan zina, baik itu zinanya seorang yang belum pernah menikah atau zina muhsan, zinanya orang yang pernah menikah. Hina. Kembalilah kepada Allah. Dan kalau tidak segera kembali kepada Allah, kekerasan hati akan menjadikan ia semakin biasa melakukan kehinaan. Yang pernah berzina kali akan mudah melakukan 2, 3, 4 kali, karena syahwat akan selalu muncul. Hilangnya rasa takut kepada Allah itu yang mengerikan, sehingga tidak pandang. Bahkan alangkah hinanya seorang bapak pun bisa menzinai anaknya. Dan ini kejadian karena kebusukan, dan itu dihinakan di dunia sebelum di akhirat. Kemudian masalah selingkuh. Selingkuh itu punya makna yang kadang-kadang jelas, kadang-kadang tidak. Selingkuh itu kadang seorang mengatakan selingkuh, baru orang itu mulai berurusan dengan seorang suami misalnya, melihat istrinya telepon-teleponan dengan seorang laki-laki, dikatakan selingkuh. Memang hina kalau perempuan tidak ada urusan, tidak ada kepentingan kok telepon-telepon sama laki-laki, itu perempuan hina. Dia sendiri yang merusak hatinya. Karena apa? Mohon maaf, jika itu laki-laki yang haram, memang semuanya serasa lebih indah. Jadi kalau seorang wanita tidak menjaga dirinya dan hatinya dari orang lain, maka ketahuilah akan semakin kurang cintanya kepada suami, dan itu kehancuran bagi dirinya. Alangkah sengsaranya dia hidup dengan seorang laki-laki yang ia semakin hari semakin tidak cinta. Dan pendidikan yang ada di dalam Islam adalah lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan kepada wanita yang sudah punya suami atau yang belum punya suami agar tutup mata. Kalau matamu sudah kau jaga, lihat hatimu akan terjaga. Kerinduan kepada yang haram tidak akan muncul. Orang menginginkan keharaman karena pernah melihat dengan matanya, oh itu lebih ganteng dari suamiku, oh dia lebih lembut dari suamiku, oh dia lebih ramah dari suamiku. Sehingga setan membuai, menggoda, akhirnya apa? Tiba-tiba suaminya sudah hilang dari hatinya. Yang sering muncul adalah manusia yang bisa saja dari situlah kehinaannya. Istilah
selingkuh, mohon jangan sering kita menggunakan kalimat selingkuh. Memang dia melakukan kesalahan, sebab selingkuh kadang dimaknai nah, seorang istri kadang mengatakan suamiku selingkuh. Kadang-kadang kita tanya selingkuh bagaimana, Pak? Bu, selingkuh bagaimana? Berzina? Enggak. Bagaimana kau katakan selingkuh? Seorang suami menuduh istrinya berzina pun dosanya gede. Seorang istri mengatakan suaminya berzina pun dosa gede. Sama. Masuk bab qadhf, menyebut orang berzina tanpa bukti pun adalah dosa gede. Kalau kita pengen, kalau ada orang mengatakan si A berzina, maka dia dituntut harus mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak mendatangkan 4 saksi, maka dicambuk 80 kali. Hadul qadhf. Ada 3 orang melihat orang berzina dan lihat di matanya dia berzina. 3 orang datang ke hakim, ya hakim, aku melihat tetanggaku berzina. Hakim bertanya, berapa orang yang bersamamu? Kami bertiga melihat tetanggaku berzina. Bertiga dok? Iya wahai hakim. Baik, engkau yang akan aku cambuk. Karena nama perzinaan itu memang ditutup. Kalau kita melihat perzinaan seseorang, lihat, naudzubillah, semoga kita tidak pernah melihat, amin. Kalau Anda melihat perzinaan seseorang, baik melihat dengan matamu atau melihat dengan telingamu, artinya mendengar seseorang berzina dengan pengakuannya, tutup dan jangan bercerita kepada siapapun. Kalau Anda cerita kepada satu manusia, Anda membawa dosanya. Makanya paling berat kalau ada orang curhat masalah perzinaan, karena kami pun harus menjaga. Tidak boleh bercerita kepada istri yang sangat kita cintai pun tidak boleh, yang sangat kita percaya. Awas, itu amanat wahai para ustadz. Bantulah orang yang berzina untuk kembali kepada Allah. Ajari mereka menutup aurat mereka, menutup aib mereka, menutup dosa mereka, agar mereka cepat kembali dan sadar kepada Allah. Jadi dosanya gede kalau orang melakukan perzinahan. Selingkuh dosanya gede, luar biasa. Khianat kepada Allah dan khianat kepada pasangan. Makanya hukumnya adalah dirajam, dilempar batu sampai mati. Lagi-lagi orang di luar Islam mengatakan, wah, cuman berzinaan sampai dihukum mati, sampai dirajam sampai mati. Ada ini orang barat sana, orang-orang kafir itu mengkritik Islam, orang berzina saja selingkuh sampai dihukum mati. Setelah itu saya sadar, kami sadar, gak ada orang sebodoh mereka itu. Lalu mau dibayar berapa? Istrimu aku zinai 100 juta. Alangkah bodohnya seorang laki-laki yang istrinya rela dizinai hanya 100 juta. Terus hukum apa? Saya siap di penjara 3 bulan, saya mau berzina dengan istrimu. Kalau laki-laki punya cemburu, jangan kurang ajar kamu. Istriku kehormatanku, kau berani-berani aku bunuh kau. Kan begitu. Islam itu indah, hebat. Artinya bukan pembunuhan yang diinginkan. Maksudnya agar kita menjauh daripada perzinahan. Tapi mereka mengatakan, itu saja kok dibunuh. Terus apa yang paling bagus? Ada hukum kisos di dalam Islam. Kisos adalah pertentangan dengan hak asasi iblis. Manusia, hak asasi manusia. Manusia siapa? Katanya kisos itu hukum bunuh, tidak benar, bertentangan dengan hak asasi manusia. Tanyakan kepada mereka itu. Yang paling pantas apa hukumannya? Penjara. Duit orang kaya. Kalau cuma 1 miliar bagi orang yang punya 100 miliar, maka apakah rela? Ibumu akan aku bunuh, aku bayar 100 juta. Boleh? Kurang ajar. Islam indah. Hukum kisos adalah untuk menjaga kehidupan. Kalau orang ngerti di saat membunuh akan dibunuh, dia tidak akan membunuh. Walakum fil qisasi hayatun, di dalam kisos ada kehidupan. Hukuman yang ada di dalam Islam bukan tujuan. Akan tapi lihat, hukuman di dalam Islam adalah untuk menghentikan kemungkaran. Sehingga tidak ada denda di dalam Islam. Hukuman di dalam Islam tidak ada denda. Dan ini disepakati ulama 4 madhab. Hanya sayangnya salah, kadang ada pondok muridnya terlambat didenda. Haram hukumnya 4 madhab. Ulama semua mengatakan, kecuali dinukil dari beberapa ulama akhir zaman, dan itu dikatakan salah oleh yang ini. Sebab hukuman dengan denda itu malah mengajari jahat. Kadang-kadang berkata, kok nggak ada yang langgar, nggak ada pemasukan dong. Dan memang menghukum dengan denda tidak diperkenankan. Kalau di Indonesia diterapkan, yang nggak punya SIM masuk penjara seminggu, beli SIM semua.
Baik Pak Polisi yang kami hormati, kalau pengen menertibkan lalu lintas, jangan minta duit di tengah jalan atau jangan didenda di kantor. Yang langgar undang-undang lalu lintas masuk penjara. Ayo, ada yang langgar esok hari? Nggak ada. Islam lebih indah. Ya kalau minta duit, duit segitu aja ya. Bayar. Tapi kalau penjara, wah, Islam penjara atau takzir, cambuk berapa kali depan orang. Ini lihat, hati-hati ini. Jadi mendenda di dalam Islam tidak diperkenankan. Hukum denda di dalam Islam tidak ada. Adapun kasus masalah diyah, kalau orang menyembelih, membunuh, kemudian harus dengan 100 onta, itu bukan denda. Denda itu maksudnya pelanggaran diganti dengan duit, bukan seperti itu. Ini beda. Jadi dijelaskan oleh para ulama tentang denda. Kalau orang melanggar, yang terlambat 3 hari 30.000 pondok pesantren. Ada pondok terlambat 3 hari 30. Mohon maaf para kiai yang kebetulan di pondoknya ada denda. Ini adalah tanda cinta kami ini. Dan coba ditinjau di dalam diskusinya para ulama tentang mendenda. Dalam bahasa fikihnya adalah al-uqubah bil mal. Ukubah dengan harta adalah haram. Apa yang kita bahas tadi? Masalah apa? Urusan di luar Islam, lihat. Yang paling adil adalah dalam Islam. Hati-hati, berzina adalah hina. Jadi dosa. Perselingkuhan adalah zina. Perselingkuhan adalah hina. Mukaddimah zinanya sudah hina. Cukuplah berpegang pada Al-Quran. Kullil mu'mini yaghuddu min absarihim. Wahai para bapak, jaga mata, akan terjaga. Kalau sudah hatimu terjaga, tidak akan berpikiran macam-macam. Kalau orang bisa menjaga matanya, maka akan semakin terlihat istrinya semakin cantik. Karena dia tidak toleh sana, toleh sini. Istri setiap ada orang lewat cantik dibayangin, oh cantiknya, dia akan sengsara. Dan itu adalah bisikan setan. Untuk pertama apa? Menjadikan dia kurang semangat dengan istrinya sendiri. Satu. Yang kedua, dia berpikir tentang keindahan yang ada di luar. Dia tidak bisa dengan cara halal, maka dengan cara haram. Tepuk tangan setan. Baik. Kemudian masalah menyemir rambut, sudah jelas para ulama itu menjelaskan bahwa menyemir rambut dengan hitam adalah haram kecuali yang dinukil dari Imam Bukhari dan Imam An-Nawawi dalam sebagian riwayat dari beliau. Kalau kita kembalikan kepada kesepakatan ulama, menyemir dengan warna hitam adalah tidak diperkenankan. Selain warna hitam adalah boleh. Oh, tapi jangan sampai di sini fatwa itu. Menyemir selain dengan warna hitam adalah boleh. Langsung keluar warnanya merah putih kuning hijau. Ingat Imam Ghazali sudah menjelaskan. Segala sesuatu termasuk sunnah Nabi. Kalau sudah menjadi syiarnya orang fasik, tolong ditinggalkan dulu sunnah, ambil sunnah yang lain. Rambut warna kuning, putih, kuning, merah, hijau. Itu kira-kira syiarnya siapa pada zaman sekarang? Apa syiarnya orang soleh? Hah? Jadi kalau, mohon maaf, sekarang kira-kira bagaimana komentarnya? Satu saja. Kalau Buya Yahya besok rambutnya merah gimana? Saya tidak usah jauh-jauh. Lah kok tertawa? Tidak setuju kan? Ya sudah, karena apa? Bukan syiarnya. Jadi besok sudah pakai, ini beda. Jadi itulah. Jadi kalau sudah jadi syiarnya orang fasik, maka sunnah itu ditinggalkan. Kita ngambil sunnah yang lainnya, duhaan yang 8 rakaat. Jangan sunnah Nabi ini, sunnah Nabi. Rambutnya toh. Lebih dari itu sudah rambutnya merah dibuka di depan. Yang tidak dibuka pun lihat. Apalagi para uswatun hasanah. Jujur, bunyainya rambutnya merah. Memang tidak haram secara fikih, akan tapi secara akhlak dia mengajari untuk kita mengidolakan orang yang rambutnya merah. Di kalangan santri musim mafhum, tapi bukan santri yang lihat. Orang ziarah kunjung, sebab kiai kan tempatnya kunjung kan. Tak taunya ada orang-orang ya para pengunjung. Tak tahu ya waktu di kamarnya bunyainya sama bunyai lihat bunyai rambutnya merah. Pulang ke rumah bukan dapat ilmunya, tapi niru rambutnya merah. Hati-hati bunyai. Bunyai lagi mulai tadi kok kiai sama bunyai yang kena. Lihat syiarnya orang fasik kata Imam Ghazali dalam Abdal sama lihat dalam kitab Ihya'nya. Kalau sunnah Nabi itu menjadi syiarnya orang fasik, tolong ditinggalkan dulu, ngambil sunnah yang lainnya.
Dan jujur katakan kepada mereka yang menggencet rambutnya merah. Apakah benar dia jujur? Apakah benar karena niru Rasul? Atau hanya karena kemarin lihat itu artis yang joget-joget rambutnya merah bagus. Sebab kalau rambut pirang katanya orang barat, biarpun hidungnya pesek kulitnya hitam. Kadang-kadang orang itu gak sadar itu ya. Jadi sebetulnya dia bukan niru Nabi Muhammad, tapi niru orang kafir. Lihat, coba lah perhatikan ini semua. Jadi gak ada perlu rambut merah, putih, kuning, hijau. Biasa saja ya, apa yang Allah berikan kepada Anda. Maka, dan menyemir hitam jika ada tujuan misalnya untuk kesehatan, atau ada Imam Baghawi dan Nawawi memperkenankan kalau memang aslinya hitam, tapi jumhur ulama mengatakan hidabu sya'ri bisawadi haramun. Menyemir rambut dengan hitam adalah haram, ya. Menyemir rambut dengan hitam adalah haram kecuali untuk keadaan tertentu. Keadaan tertentu, dan itu pun hanya untuk orang tertentu. Seorang istri yang pengen terlihat lebih cantik misalnya, tapi haram amanat. Jika engkau menyemir rambut dilihat oleh tetanggamu, masuk neraka dengan semir rambut. Akan tapi barangkali ya, kelihatan pengen itu pun ikut mendapat lemah. Jadi kita menyemir dengan warna yang hitam, tapi untuk misalnya menyenangkan sang suami. Akan tapi sebaik-baik suami akan tetap senang kalau istrinya biarpun rambutnya putih. Jadi jangan dituntut seorang istri untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak bisa mereka lakukan. Nah, kalau istri semakin tua secara otomatis rambutnya putih, kan kurang ajar. Aku benci kamu gara-gara rambutmu putih. Sana. Jadi biarkan rambutnya putih, biar semakin ingat bahwasanya kita semua dekat dengan kubur. Rambut ini. Jadi begitulah. Jadi intinya menyemir dengan rambut warna hitam adalah haram menurut kebanyakan ulama. Ada dalam keadaan tertentu, untuk pengobatan atau untuk itu tadi menyenangkan pasangan, tapi itu pun harus ada aturannya, benar-benar untuk pasangan. Ya, tatonya semir rambut, giliran sama suaminya dandan mah nggak pernah. Kalau keluar mah dandan semuanya. Lihat, sama suaminya nggak pernah sisiran. Kalau di luar sisiran neraka, ini bohong itu ya, bohong itu semuanya. Maka tetap lebih baik kita ikut kebanyakan ulama. Sudahlah, biarkan putih di kepalamu itu menyala-nyala. Dalam bahasa Arab pun wasta'ala, menyala. Raksu kepala syaiba dengan uban-uban, tambah wibawa. Ya, kalau terlalu muda, ada wibawa, ada uban. Uban itu perlu dihormati. Bahkan sampai makruh dikatakan ulama mencabut uban. Kalau ubannya semuanya gimana nyabutnya? Gak usah dicabut ubannya ya, biarkan saja gitu. Baik, ini saja masalah menyemir rambut warna putih, kuning, hijau saat ini menjadi syiarnya orang fasik. Soalnya Anda hidup di negeri misalnya, negeri tertentu orang pakai semir merah dengan cat, dengan pacar, itu biasa. Itu gak ada masalah. Tapi kalau di tempat kita itu di pinggir jalan, saya menemukan anak-anak yang semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Di pinggir jalan, Masya Allah, dananya macam-macam. Kalau kita lihat di kamar mandi mungkin jerit gitu. Itu rambutnya merah, ini semuanya. Itukah yang kita tipu? Atau yang di panggung jingkrak-jingkrak itu? Jadi tolong wahai para mufti, para ustadz, kalau menyampaikan fatwa harus dibarengi dengan irsyad, petunjuk. Jangan langsung hanya fatwa. Nyemir dengan hitam haram, selain hitam adalah boleh. Besok jamaah merah semuanya bingung. Ya. Baik, ini saja. Mau ditambah? Bagaimana hukumnya mencat rambut? Mencat rambut Nabi suruh cat rambut. Yang orang